karena hari ini lagi libur, jadi aku mau ajak kalian buat ikutin keseharian aku. Kebetulan aku lagi pengen nyari novel yang udah lama banget aku incar. Jadi aku bakal ke Gramedia untuk cari novel itu. Nah, karena aku udah siap dan outfit hari ini juga udah oke, yuk langsung aja kita berangkat ikutin terus keseharian aku hari ini ya. Oke guys, sekarang aku lagi dalam perjalanan menuju ke Gramedia. Gramedia yang akan aku kunjungi kali ini berada di Jalan Jenderal Sudirman. Gramedia di sini merupakan salah satu Gramedia yang cocok untuk orang-orang yang suka baca buku dengan santai. Fakta menariknya, Gramedia ini sudah berdiri selama 25 tahun loh. Nah, barusan tadi kita sudah melewati tulisan yang sangat ikonik di Pekanbaru, yaitu Pekanbaru Kota Bertuah. Tulisan ini memang menjadi salah satu ciri khas di Kota Pekanbaru. Ngomongin soal cuaca, hari ini cuacanya lumayan cerah ya teman-teman, gak sepanas hari biasanya, jadi perjalanannya terasa lebih nyaman. Oke teman-teman, setelah melewati perjalanan kurang lebih 25 menit, akhirnya kita hampir sampai nih di Gramedia. Aku udah gak sabar buat masuk dan lihat koleksi buku mereka. Oh iya, Gramedia ini selalu punya suasana yang bikin nyaman loh. Apalagi kalau kamu suka baca atau sekedar cari inspirasi. Yuk ikutin terus. Oke, kita udah di depan Gramedianya nih. Nah, sebelum masuk, kita harus ambil tiket karcis dulu untuk bisa masuk ke dalam Gramedianya. Nah, setelah ambil tiket karcis, kita langsung turun ke basement untuk parkir motor. Basement Gramedia biasanya cukup luas dan terang, jadi gampang untuk kita cari tempat kosong. Pastikan juga motor diparkir rapi di area yang sudah disediakan supaya nggak menghalangi pengunjung lain. Setelah parkir, jangan lupa ambil kunci motor dan simpan tiket parkirnya dengan aman karena nanti akan kita butuhkan saat keluar nanti. Oke, setelah motor diparkir dengan rapi, selanjutnya kita langsung naik tangga menuju ke dalam Gramedianya. Nah, ini aku lagi berdua bareng teman aku karena dia juga mau nyari sesuatu di dalam Gramedia nanti. Ikutin terus ya. Nah, kita udah sampai di pintu depan Gramedianya nih. Dari depan aja udah mulai kecium aroma khas-khas buku baru. Nah, gak cuma buku aja loh, di sini juga bisa kita lihat tadi ada alat treadmill untuk olahraga, lalu berbagai macam playbox, ada berbagai macam alat tulis juga. Lalu kita lihat lagi di sini ada alat musik gitar, printer, tote bag, dan di sebelah kanannya lagi bisa kita lihat terdapat kursi pijat untuk orang yang berkunjung ke Gramedia Sudirman. Lalu balik ke sebelah kirinya lagi bisa kita lihat di situ ada berbagai macam tas untuk semua kalangan. Oke, karena tujuan awal aku itu tadi nyari novel dan aku udah nanya ke penjaganya, letak novel itu ada di lantai atas. Nah, kita langsung aja menuju lantai atas untuk mencari novel yang udah lama aku incar. Begitu sampai di lantai 2, suasananya langsung terasa berbeda. Di sini lebih banyak pengunjung yang sedang asik dengan dunia mereka masing-masing. Ada yang serius mencari novel favorit atau sekedar duduk membaca buku dengan tenang di sudut-sudut nyaman yang telah disediakan. Oke, di sini aku langsung aja keliling memutari rak novel untuk mencari novel yang sedang aku cari. Dan ternyata pilihan novel di sini banyak loh teman-teman, mulai dari novel lokal, novel terjemahan, dan juga berbagai macam novel dengan genre seperti romance, thriller, hingga fantasi. Nah, di sini aku masih keliling-keliling karena aku belum menemukan novel yang aku cari. Di sini juga aku coba baca-baca novel lain, mana tahu ada yang aku inginkan lagi. Setelah keliling, akhirnya aku menemukan juga novel yang aku cari, yaitu Rintik Terakhir. Sedikit sinopsis, novel ini menceritakan tentang karang Samudra Daneswara yang terbangun dari koma akibat tidak sengaja tertembak oleh ibu kandungnya sendiri. Karang harus menghadapi kenyataan bahwa ia bangun sebagai sosok baru bernama Arutala sebagai Daneswara. Arutala adalah kepribadian lain dari Karang. Karang mengidap DID atau Dissociative Identity Disorder, yaitu kesehatan mental yang membuat penderitanya memiliki 2 atau lebih identitas atau kepribadian ganda. Setiap kepribadian ini memiliki karakteristik yang berbeda termasuk nama, jenis kelamin, usia, suara, bahkan riwayat memori yang berbeda. Aru adalah seorang remaja tunarungu yang menguasai tubuh Karang selama 3 tahun penuh tanpa kepribadian lain muncul, termasuk Karang sendiri sebagai inangnya. Namun, kehadiran Arutala ini membuat resah orang-orang di sekitarnya. Ia tidak diterima oleh neneknya dan ia juga tidak mencintai Launa seperti Karang mencintai gadis itu.
Arutala justru teringat pada gadis masa lalunya yang ia sebut sebagai gadis permen kertas. Ceritanya bukan cuma tentang percintaan, tapi juga penuh konflik keluarga yang menarik untuk diikuti. Kalau kalian penasaran, wajib banget nih buat baca novel ini. Bukunya udah ketemu dan aku lanjut keliling lagi untuk lihat apa aja yang ada di Gramedia ini. Ternyata di Gramedia ini banyak macamnya ya. Ada macam boneka, ada makanan ringan juga, lalu ada juga berbagai macam mainan. Nah, karena nggak ada lagi yang mau aku beli, jadi aku langsung aja buat bayar bukunya ke kasir. Dan ternyata pelayanan di Gramedia ini ramah-ramah loh teman-teman. Dan di sini aku udah bayar bukunya dan langsung aja aku mau pulang. Sebelum pulang, karena hari ini udah siang, jadi aku mau nyari makan dulu. Nah, ini aku udah duduk di motor dan mau langsung pulang sambil cari makan. Nah, sebelum itu kita kasih karcis tadi ke abang parkir yang menjaga di depan. Oke, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, akhirnya aku udah hampir sampai di dekat rumah. Tapi sebelum itu aku mau cari makanan dulu di sekitar air dingin. Oke, jadi tadi aku udah dapat makanan di air dinginnya dan sekarang juga udah di rumah. Jadi tadi itu aku ada beli ayam geprek di sekitar air dingin. Nah, ini aku masih sibuk buat bukain plastiknya dan mau dikeluarin untuk aku makan siang hari ini. Oke, segitu aja kegiatan aku hari ini dan makasih buat yang udah nonton. Bye-bye.